Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azura Lato Ramadhani dengan NIM 122290043. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester saya untuk UAS Analisis Data Cuaca dan Iklim. Untuk latar belakang masalah sendiri, variabilitas curah hujan di Indonesia dipengaruhi oleh fenomena iklim global seperti El Nino, La Nina, atau ENSO, dan IOD. Perubahan ini berdampak langsung pada distribusi hujan musiman dan ekstrim cuaca. Untuk memahami pola-pola tersebut, digunakan metode analisis data seperti transformasi wavelet dan Principal Component Analysis atau VCA. Analisis ini membantu mengidentifikasi periode dominan dalam data hujan, pola spasial utama, serta keterkaitannya dengan indeks iklim global. Selain itu, peta komposisi curah hujan berdasarkan fase ENSO digunakan untuk mengamati dampak langsung dari tiap fase terhadap pola hujan di wilayah tertentu. Pertama kita lakukan untuk mengambil titik koordinat lokasi atau wilayah. Kebetulan saya dari kelompok 5, saya mendapatkan dan diamanatkan untuk mengambil wilayah Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara. Jadi di sini saya mengambil data spasial dalam bentuk net CDV dari CHIPS CH bulanan untuk Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara, yaitu saya mengambil eh, dengan koordinat titik yaitu 114,4314 bujur timur sampai 125,25 bujur timur dan 11,008 lintang selatan sampai 7,7768 lintang selatan. Setelah mengambil data satu pulau ini, saya harus mengambil juga data untuk satu titik wilayah atau satu titik stasiun meteorologi. Jadi saya mengambil Kabupaten Bangli yang ada di Bali dan sekitarnya. Area ini mencakup pegunungan Kintamani dan kawasan tengah Bali dengan koordinat titiknya yaitu 115,30 bujur timur sampai 115,50 bujur timur dan min 8,50 lintang selatan sampai min 8,25 lintang selatan. Setelah kita mendapatkan titik koordinat, selanjutnya kita mengambil transformasi wavelet, yaitu transformasi wavelet digunakan untuk menganalisis variasi curah hujan dalam domain waktu dan frekuensi secara bersamaan. Bisa dilihat dari kodenya sendiri melalui Continuous Wavelet Transformers atau CWT, data diubah menjadi spektrum daya atau power spectrum yang menunjukkan intensitas fluktuasi pada periode dan waktu. Jadi hasilnya itu dapat membantu mengidentifikasi periode dominan seperti musiman, tahunan, atau antar tahunan dan melihat kaitannya dengan fenomena iklim global seperti ENSO. Jadi global spectrum juga dapat digunakan untuk merangkum kekuatan osilasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada wavelet spectrum. Setelah kita mengolah transformasi wavelet, kita akan mendapatkan wavelet spectrum. Di sini gambar yang B ini tuh wavelet spectrum dan gambar yang C itu global spectrum. Jadi dari dua gambar ini, untuk yang gambar yang B itu menampilkan distribusi kekuatan sinar terhadap waktu dan periode dengan warna biru tua yang ada di garis ini tuh. Itu tuh menunjukkan kekuatan tertinggi. Pola tahunannya itu tampak dominan dan signifikan secara statistik, terutama di sekitar periode satu tahunan. Untuk yang area yang merah muda silang-silang warna hitam ini itu merupakan daerah cone of influence atau menandai batas waktu yang kurang dapat diandalkan. Yang selanjutnya itu ada gambar yang C, yaitu Global Wavelet Spectrum. Jadi, gambar yang C ini tuh menunjukkan atau memperkuat temuan pada gambar yang B, itu siklus tahunan merupakan periode dominan dalam data tersebut. Ini masih yang sama. Oke, selanjutnya ada periode dominan, yaitu di sini ada gambar global wavelet spectrum, di sini ada gambar scale average time series dalam waktu 0,8 sampai 1,2 tahun. Sebelahnya ada scale average time series juga, tapi dalam skala 2 sampai 8 tahun. Jadi untuk ketiga gambar dari sini menunjukkan analisis wavelet untuk mengidentifikasi periode dominan dalam data curah hujan. Untuk global wavelet spectrum sendiri itu menunjukkan kekuatan pada periode satu tahun, sama kayak dijelaskan
pada wavelength spektrum yang tadi. Itu menandakan dominasi pola tahunan. Sedangkan untuk gambar yang kedua itu memperkuat dengan variasi tinggi yang konsisten pada skala 0,8 sampai 1,2 tahun. Sedangkan untuk gambar yang ketiga itu menunjukkan peningkatan variasi antar tahunan, yaitu 2 sampai 8 tahun. Setelah 2010, untuk keseluruhannya pola tahunan adalah yang paling dominan dengan pengaruh antar tahunan pada periode tertentu aja. Jadi apa sih hubungan periode dominan dengan fenomena iklim global? Jadi periode tahunan ini tuh mencerminkan siklus musiman akibat peredaran bumi yang mempengaruhi pola iklim setiap tahun. Sementara itu, periode interanual atau 2 sampai 8 tahun ini berkaitan erat dengan fenomena ENSO yang berdampak signifikan pada variabilitas curah hujan dan suhu. Jadi kedua periode ini dominan untuk menunjukkan pengaruh kuat dari dinamika iklim. Iklimnya itu iklim global. Selanjutnya kita masuk ke PCA atau Principal Component Analysis. Jadi bisa dilihat codingan untuk PCA-nya, yaitu data curah hujannya itu 3D, yaitu ada isinya time, ada latitude sama longitude. Diubah menjadi 2D, yaitu time and grade, menggunakan stacks. Sehingga setiap grid itu menjadi variabel dan waktu sebagai observasi. Kemudian data dikonversi ke array NumPy untuk analisis VCA. Ukuran array data matrix set menunjukkan 480,13.824. Bisa dilihat di sini hasilnya, output yang dihasilkan dari codingan ini. Berarti itu 480 itu waktu pengamatan dan 13.824 itu titik grid. Sehingga memungkinkan PCI itu dilakukan dengan asumsi bahwa masing-masing grid adalah satu variabel aja dan waktu adalah observasinya. Di sebelahnya ada script plot. Berdasarkan grafik bisa dilihat PC1 itu menjelaskan sekitar 80% dari total variasi, sedangkan untuk PC2-nya itu cuma 5% aja. Jadi komponennya itu setelahnya memberikan kontribusi sangat kecil. Melalui metode skriptas ini atau titik elbow terlihat jelas pada PC1 menunjukkan bahwa PC1 dan PC2 merupakan komponen utama paling signifikan untuk dianalisis lebih lanjut. Di sini ada PCA Spatial Loading Pattern. Bisa dilihat di sini, ini tuh gambar dari Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara. Nah, ini tuh grafik Principal Component Time Series. Ini time series untuk PC1 dan ini untuk time series untuk PC2. Yang bawahnya itu gabungan antara PC1 dan PC2. Pembahasan dari grafik dan juga visual tadi itu menunjukkan hasil PCA bahwa PC1 mempresentasikan pola variabilitas curah hujan yang dominan secara spasial dan temporal. Dengan sebaran loading yang merata dan intensitas tinggi di beberapa wilayah, grafik time series sendiri menunjukkan osilasi yang teratur dan periodik. Mencerminkan siklus musiman tahunan yang kuat, kemungkinan besar dipengaruhi oleh pola monsun. Sedangkan untuk PC2 sendiri itu memperlihatkan pola spasial yang kontras antara wilayah barat dan timur dengan time series yang lebih acak juga, menandakan bahwa PC2 itu menangkap variabilitas jangka pendek atau pengaruh iklim regional yang lebih lemah terhadap total variasi data yang ada. Untuk mana fisisnya sendiri itu secara fisis PC1 itu mempresentasikan pola curah hujan musiman tahunan yang konsisten dan luas dipengaruhi oleh monsun Asia Australia. Sementara untuk PC2 mencerminkan variabilitas interanual yang tidak teratur, kemungkinan terkait dengan fenomena iklim global seperti ENSO atau IOD yang menyebabkan anomali curah hujan secara regional. Apa sih keterkaitan PC1 dan PC2 dengan fenomena iklim global? Jadi PC1 ataupun PC2 ini menunjukkan pola spasial yang konsisten dengan pengaruh fenomena iklim besar, tapi dengan skala dan karakteristik yang beda juga. Jadi PC1 itu memiliki pola spasial yang luas dan merata, serta time seriesnya itu dengan osilasi musiman yang jelas, menunjukkan pengaruh kuat dari sistem monsun Asia Australia. Jadi pola ini tuh mencerminkan siklus hujan musim siklus hujan musim kemarau tahunan yang dominan di wilayah tropis, khususnya Indonesia di bagian selatan. Sementara untuk PC2 sendiri menunjukkan kontras spasial antara barat dan timur, serta fluktuasi waktu yang tidak teratur, yang konsisten dengan pengaruh variabilitas antar tahun seperti ENSO dan juga IOD, yang berdampak secara tidak merata tergantung fase dan intensitasnya sendiri.
Selanjutnya ada dua indeks iklim yang harus diunduh. Di sini saya menggunakan indeks ENSO ONI dan juga IOD dan data DMI. Jadi dalam bentuk data frame yang siap digunakan untuk analisis lanjutan terhadap variabilitas iklim. Untuk mendapatkan korelasi person antar time series, visi, dan indeks, di sini ada codingannya untuk mengolah datanya. Bisa dilihat. Dan ini korelasi persen yang saya dapatkan, yaitu data distandarisasikan antara PC1 dan juga ENSO. Jadi hasilnya itu min 0,101 atau min 0,101. Jadi script tadi itu menganalisis hubungan antara pola utama curah hujan atau PC1 dan juga indeks ENSO atau ONI menggunakan PCA dan korelasi persen. Jadi, data curah hujan diolah dari net CDV dan dinormalisasikan, sedangkan data ONI disesuaikan secara musiman aja. Jadi setelah kedua dataset itu disinkronkan berdasarkan waktu, korelasi persennya itu dihitung dan mendapatkan hasil nilai min 0,101 tadi, yang menunjukkan hubungan yang negatif yang sangat lemah antara variabilitas curah hujan dan juga ENSO selama periode analisis. Di sini bisa dilihat time series scatter plot dan juga hasil korelasinya terhadap ENSO. Ini untuk PC1 versus ENSO, dan di bawahnya itu time series standardized untuk PC2 versus ENSO. Ini scatter plotnya dengan nilai korelasinya itu 0,004. Di bawahnya itu scatter plot PC2 untuk korelasinya itu 0,056. Berdasarkan grafik pada deret waktu dan scatter plot itu, PC1 dan ENSO itu tidak menunjukkan pola fluktuasi yang sejalan dengan korelasi persen sangat lemah sebesar 0,004 tadi korelasinya kan. Terus PC2 ini sedikit lebih mendekati pola ENSO pada beberapa periode aja. Namun, tetap tidak konsisten juga. Jadi dengan korelasi persen 0,056, kedua nilai ini nggak menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear yang signifikan antara variabilitas utama curah hujan PC1 dan PC2 dengan ENSO ini. Jadi, fluktuasi curah hujan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain di luar ENSO. Di sini ada grafik time series dan scatter plot untuk eh, dan juga ada hasil korelasinya untuk IOD. Di atas ini ada time series PC1 versus IOD. Di bawahnya ada time series PC2 versus IOD dan di sebelahnya itu scatter plot PC1 versus IOD dengan korelasi 0,071. Di bawahnya ada scatter plot PC2 versus IOD dengan nilai korelasi 0,094. Bisa dilihat juga dengan grafik time series dan scatter plot menunjukkan bahwa fluktuasi PC1 dan PC2 tidak selaras dengan perubahan nilai IOD. Koefisien korelasi persennya antara PC1 dan IOD itu sebesar 0,071 dan antara PC2 dan IOD sebesar 0,094. Menunjukkan hubungannya yang sangat lemah dan tidak signifikan juga. Jadi artinya variabilitas curah hujan dan ditangkap oleh PC1 dan PC2 ini kemungkinan besar nggak dipengaruhi secara langsung oleh IOD dan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor iklim yang lainnya. Jadi untuk interpretasi hasilnya, nilai korelasi PC1 dan PC2 terhadap ENSO dan EOD sangat lemah. Masing-masing berada di bawah min 0,1. Jadi tidak menunjukkan hubungan linear yang signifikan. Grafik deret waktu tidak menunjukkan pola fluktuasi yang konsisten antara visi dengan fase El Nino atau nilai IOD positif. Artinya, variabilitas curah hujan yang ditangkap oleh VC1 dan PC2 ini tidak secara langsung dipengaruhi oleh ENSO atau IOD dan kemungkinan lebih dikendalikan oleh faktor iklim lain seperti monsun, topografi, atau kondisi laut yang regional. Di sini ada klasifikasi ENSO dan di bawahnya itu hasil dari klasifikasinya. Jadi script Python di samping digunakan ke skip. Jadi script Python di samping itu digunakan untuk pengelompokan bulan-bulan dalam periode 1981 sampai 2020 ke dalam tiga fase ENSO yaitu El Nino, La Nina, dan juga netral. Berdasarkan nilai indeks Nino 3.4, nilai anomali suhu laut diklasifikasi menggunakan fungsi klasis ENSO dengan batas lebih besar dari 0,5 untuk El Nino dan sama dengan lebih kecil dari 0,5 untuk La Nina dan antara 0,5 hingga 0,5 dengan sebagai netral. Nilai yang tidak valid diubah menjadi none. Hasil klasifikasi ditambahkan ke data frame dan menunjukkan fase ENSO untuk tiap bulan.
Ini adalah peta komposit curah hujan pada Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara, bisa dilihat. Dari peta komposit curah hujan ini menunjukkan bahwa saat El Nino, curah hujan itu menurun tajam di wilayah selatan Indonesia, seperti Jawa Timur, Bali, NTB, dan juga NTT, mengidentifikasikan potensi kekeringan. Sebaliknya, saat La Nina, curah hujan itu meningkat signifikan di wilayah yang sama, terutama NTB dan juga NTT. Pada kondisi yang netral, curah hujan berada pada tingkat sedang. Ini netral nih. Pola ini menunjukkan hubungan yang konsisten antara fase ENSO dan distribusi curah hujan di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.